Presiden Cina Xi Jinping melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 26 April 2023. Berdasarkan pembicaraan kedua pemimpin, Xi disebut akan segera mengirim utusan khusus ke Kiev dan negara-negara lain untuk merundingkan jalan keluar politik konflik Rusia-Ukraina. Percakapan antara Xi dan Zelensky sendiri telah ditunggu selama beberapa pekan setelah Cina mengajukan proposal 12 poin untuk mengakhiri pertikaian. Lebih lengkapnya, berikut 12 poin usulan Cina untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina dilansir dari Xinhua. Pertama, Cina menegaskan agar hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, harus dipatuhi dengan ketat. Kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara juga harus dijaga dengan efektif, baik negara yang besar maupun kecil, kuat ataupun lemah, kaya atau miskin, semuanya setara dalam masyarakat internasional. Semua pihak pun harus bersama-sama menjunjung tinggi norma dasar yang mengatur hubungan internasional, serta mempertahankan keadilan dan kebenaran internasional. Kedua, mentalitas perang dingin harus ditinggalkan. Keamanan suatu negara tidak boleh dicapai dengan mengorbankan negara lain maupun dengan memperkuat atau memperluas blok militer. Semua pihak harus mengikuti visi keamanan yang umum, kooperatif, dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan perdamaian dan stabilitas jangka panjang dunia. Ketiga, Cina menegaskan agar pertempuran dihentikan. Sebab, konflik dan perang tidak menguntungkan siapapun. Semua pihak disebut harus tetap rasional dan menahan diri, menghindari memperburuk situasi dan menambah ketegangan, serta mencegah krisis semakin memburuk atau meluas di luar kendali. Semua pihak juga harus mendukung Rusia-Ukraina bekerja dalam arah yang sama dan segera melanjutkan dialog langsung demi menurunkan eskalasi situasi hingga mencapai gencatan senjata yang komprehensif. Keempat, melanjutkan pembicaraan perdamaian. Dialog dan negosiasi merupakan satu-satunya solusi yang dinilai memungkinkan untuk mengatasi krisis Ukraina. Cina menyatakan, semua upaya yang berkontribusi pada penyelesaian damai harus didukung. Komunitas internasional harus tetap berkomitmen pada pendekatan yang benar dalam mempromosikan pembicaraan damai dan membantu pihak yang terlibat konflik untuk membuka pintu pada penyelesaian politik secepat mungkin. Kelima, Cina meminta agar semua langkah yang dapat mengurangi krisis kemanusiaan harus didorong dan didukung. Operasi kemanusiaan harus mengikuti prinsip netralitas dan tidak berpihak, serta isu kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi. Keselamatan warga sipil harus dilindungi dengan efektif, dan koridor kemanusiaan harus didirikan untuk evakuasi warga sipil dari daerah konflik. Keenam, Cina menyebut bahwa pihak yang terlibat dalam konflik harus tunduk pada hukum humaniter internasional. Mereka harus menghindari serangan terhadap warga sipil atau fasilitas umum, melindungi perempuan, anak-anak, dan korban lain dari konflik, serta menghormati hak dasar tawanan perang. Cina pun mendukung pertukaran tawanan perang untuk Rusia-Ukraina dan mengimbau semua pihak menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk tujuan ini. Ketujuh, Cina menentang serangan bersenjata terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir maupun fasilitas nuklir damai lainnya. Semua pihak diimbau untuk mematuhi hukum internasional termasuk Konvensi Keamanan Nuklir dan dengan tegas menghindari kecelakaan nuklir yang disebabkan manusia.
Kedelapan, Cina menyebut bahwa senjata nuklir tidak boleh digunakan dan perang nuklir harus dihindari. Penyebaran nuklir harus dicegah dan krisis nuklir harus dihindari. Cina lantas menentang penelitian, pengembangan, dan penggunaan senjata kimia dan biologi oleh negara manapun dalam situasi apapun. Kesembilan, semua pihak diminta melaksanakan inisiatif biji-bijian Laut Hitam yang telah ditandatangani Rusia, Turki, Ukraina, dan PBB. Cina juga meminta semua pihak mendukung PBB dalam memainkan peran penting dalam hal ini. Inisiatif kerjasama dalam keamanan pangan global yang diusulkan oleh Cina memberi solusi yang layak terhadap krisis pangan global. Kesepuluh, Cina menentang sanksi unilateral yang tak diizinkan Dewan Keamanan PBB. Pasalnya, sanksi unilateral dan tekanan maksimum disebut tidak dapat menyelesaikan masalah dan hanya menciptakan masalah baru. Untuk itu, negara-negara terkait harus menghentikan penyalahgunaan sanksi unilateral sehingga dapat turut berkontribusi meredakan krisis Ukraina. Kesebelas, semua pihak harus dengan sungguh-sungguh menjaga sistem ekonomi dunia yang ada dan menentang penggunaan ekonomi dunia sebagai alat atau senjata untuk tujuan politik. Upaya bersama diperlukan untuk mengurangi dampak krisis dan mencegah gangguan dalam kerjasama internasional dalam negeri, keuangan, perdagangan pangan, hingga transportasi. Terakhir, komunitas internasional dinilai perlu mengambil langkah-langkah untuk mendukung rekonstruksi pasca konflik di wilayah konflik. Dalam hal ini, Cina menyatakan siap memberikan bantuan dan berperan konstruktif.